Shalom. Kita kembali kepada surat Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 16, kehidupan dalam persekutuan untuk kesempurnaan. Rinciannya yaitu ayat 1 sampai 3, nasihat untuk persatuan. Kita membaca ayat 1 sampai 3. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Nasihat firman Allah supaya kita berpadanan pada panggilan itu, yaitu panggilan itu ada dua macam. Orang yang belum percaya dipanggil oleh Tuhan menjadi percaya. Yang kedua, dari anggota sidang jemaat dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. Nah, untuk itu kita memeriksa di dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 17 sampai 24. Selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan oleh Tuhan baginya, dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Kalau dari sebelum percaya dipanggil oleh Tuhan menjadi percaya, statusnya sebagai hamba, maka dia tetap menjadi hamba. Tetapi kalau ada kesempatan untuk merdeka, silakan gunakan itu dengan sebaik-baiknya. Ya. Yaitu jangan sebagai ART, namun setelah percaya Yesus, wah, majikan saya sama nih, lalu seenaknya aja kerjanya. Bukan begitu ya. Jadi harus menempatkan diri, bekerja, percaya. Nah, itu harus dipilah. Nah, itu kalau orang percaya. Lantas kalau jadi anggota jemaat, ya ini sudah percaya, dipanggil menjadi hamba Tuhan. Apapun statusnya. Kalau tadinya dia sebagai karyawan, lalu dipanggil menjadi hamba Tuhan. Setelah menjadi hamba Tuhan, nah, itu harus melepaskan diri dari pekerjaannya, full timer. Nah, lebih lanjut, panggilan itu Tuhan menetapkan lewat jabatan. Seandainya
Dia ditempatkan oleh Tuhan menjadi gembala sidang. Nah, dia harus tinggal sebagai gembala, nggak boleh keliling. Itu menginjil namanya. Penginjilan lain lagi. Kalau dipanggil oleh Tuhan, dia sebagai penginjil dengan tanda mujizat, kesembuhan dan lain sebagainya. Nah, dia harus keliling. Nah, begitu juga kalau ditetapkan sebagai guru, dia harus setia dalam panggilannya. Nah, jadi jangan ngacak begitu. Maka seorang itu nanti akan menerima upahnya sebagai pekerja yang siap bekerja. Ya, itu panggilan Tuhan. Lalu berikutnya yaitu hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Rendah hati 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 7. Lemah lembut 2 Timotius 2 ayat 25. Sabar Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai 11. Kita membaca Yakobus saja. Yakobus pasal 5 ayat 7. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kita diperumpamakan sebagai petani, merawat tanaman yang ditanam dari rumput liar, dari hama dan lain sebagainya, sampai hujan musim gugur dan musim semi. Berarti 2 kali, yaitu hujan akhir namanya. Hujan akhir itu jadi kesabaran kita ini diuji sampai akhir zaman. Kesimpulannya begitu saja. Nah, hujan akhir itu nanti Tuhan mencurahkan Roh Kudus dengan double porsi. Ya, jadi kesetiaan kita diuji oleh Tuhan. Apakah kesabaran kita mencapai puncaknya? Lantas tunjukkanlah kasih-Mu dalam saling membantu. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 9. Tadi dikatakan dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Kesatuan roh, nah ini nanti di situ ada 7 kesatuan. Jadi kesatuan roh itu Roh Kudus, ya. Roh Kudus itu besar kuasanya dan dia tidak dalam area tertentu saja. Cuma di situ dikatakan kesatuan roh. Memelihara kesatuan roh. Roh Kudus, ya. Bukan roh yang
disimpulkan oleh orang yang sempit pandangannya. Jika kita memandang Roh Kudus dalam tabernakel, maka di situ ada karunia-karunia, ada buah-buah roh. Nah, setiap roh memang harus diuji oleh firman Allah. Nah, kalau kita berpandangan kalau tidak datang, itu berarti sudah rohnya lain. Ya, kita nggak usah ladeni begitulah. Asal kita tetap mengajarkan pengajaran tabernakel ini, memelihara kesatuan roh dengan damai sejahtera, dengan ikatan damai sejahtera. Roh Kudus itu damai sejahtera. Kalau kita datang ke satu tempat tidak sejahtera, padahal kita tulus, kecuali datang ada keperluan yang lain, ya itu nggak tahu. Nah, kalau kedatangan kita tulus dan kita ada damai sejahtera, berarti sudah satu roh. Nah, untuk itu nanti ya, yang menguji itu firman Allah, bukan manusia. Manusia bisa memilah-milah nanti. Ya, nah itulah jadi nasihat dalam persatuan supaya kita tetap bersatu dalam ikatan damai sejahtera. Jangan lupa ini, ya, biar orang berkata apa, ini damai sejahtera ini ada dalam hati, dan itu yang menjadi sinyal bahwa kita satu roh. Sekian firman Tuhan. Amin.